Metia Kartikasari. Topik kedua yang akan kita bahas adalah analisa laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Kita akan membagi pembahasan ini menjadi 5 kategori rasio keuangan yang umum digunakan. Rasio keuangan yang umum digunakan ini kita dapatkan berdasarkan informasi yang telah disediakan oleh laporan laba rugi dan laporan raca. Rasio yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio yang kedua adalah rasio efisiensi. Yang ketiga adalah leverage ratio. Yang keempat adalah rasio coverage. Yang kelima adalah rasio profitabilitas. Tabel ini menunjukkan berbagai macam formula untuk menghitung berbagai rasio-rasio yang umum digunakan. Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan aset-aset lancar dengan kewajiban-kewajiban lancar. Di sini kita akan mempelajari current ratio dan quick ratio yang dihitung dengan rumus seperti yang ditampilkan. Rasio efisiensi menggambarkan seberapa baik perusahaan menggunakan investasinya di berbagai aset untuk menghasilkan penjualan. Mereka juga biasa disebut sebagai rasio aset manajemen, yang terdiri dari rasio perputaran inventory, rasio perputaran piutang, perputaran hari piutang, perputaran aset tetap, perputaran total aset yang dihitung dengan rumus-rumus seperti di atas. Leverage ratio mengungkapkan tingkat hutang yang telah digunakan untuk membiayai pembelian aset perusahaan. Rasio ini juga dikenal sebagai rasio hutang. Yang diperhitungkan adalah rasio total hutang, hutang jangka panjang terhadap aset, hutang jangka panjang terhadap kapital, total hutang terhadap modal, hutang jangka panjang terhadap modal. Rasio coverage mirip dengan rasio likuiditas karena mereka menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar biaya tertentu. Di sini kita memperhitungkan rasio biaya bunga dan rasio cakupan kas. Rasio yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas memberikan indikasi seberapa menguntungkan suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu. Rasio yang ada di kategori ini adalah rasio laba kotor, rasio laba operasi, rasio laba bersih, rasio laba terhadap aset, rasio laba terhadap modal, rasio laba terhadap saham biasa, dan DuPont analysis. Rasio-rasio tersebut lalu diperbandingkan dengan rata-rata industri atau kinerja rasio di perusahaan yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian baru kita bisa lihat bagaimanakah kinerja perusahaan tahun ini. Apakah meningkat dari tahun sebelumnya? Apakah dia di atas atau di bawah pembandingnya? Sehingga kita dapat mengetahui apakah efisiensi strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep analisa rasio keuangan di perusahaan. Terima kasih.